Bukhari dan hadis Ibnu Abbas pada dua hadis yang telah lewat, yaitu disebutkan bahwasanya hadis Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud, bahwasanya seseorang yang berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak bacaannya, yang paling paham tentang kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan Imam Ibnu Abbas mengatakan mayoritas dewan surahnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah mereka yang paling banyak membaca Quran. Uhulan kan ausubanan, baik mereka itu orang tua ataupun orang muda. Jadi mayoritas, kalau bahasa sekarang DPR-nya Sayyidina Umar bin Khattab itu semua mayoritas adalah orang-orang yang hafal Quran, yang banyak mengerti tentang Al-Quran. Maka ya, kalau dewan suronya seperti itu, insya Allah ya. Tapi kalau dewan suronya kebanyakannya berhubung narkoba, ya, tukang judi online, mafia, nah, insya Allah hancur ya. Maka masalahnya nggak bakal selesai. Karena apa? Dewan suronya orang-orang bermasalah. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan daripada sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama bisyaibatil muslim, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah ya adalah memuliakan orang yang tua, yang bermuslim. Di syaibati itu artinya orang yang punya uban, artinya yang sudah sepuh. Jadi kalau ingin dikategorikan mengagungkan Allah, memuliakan Allah, yaitu caranya apa? Memuliakan orang yang lebih tua, begitu. Didahulukan dalam kesempatan duduk atau kesempatan berbicara. Ini namanya kategori memuliakan orang tua. Wahamil Quran, dan juga orang yang membaca Quran. Ghairul ghalifi, tanpa berlebihan dalam membacanya. Wal jafi anhu, dan bukan orang yang jauh daripada membaca Quran. Wa ikrami bisultan al-muqsid, dan juga memuliakan pemerintah yang adil dalam hal ini. Seperti wajib seorang bawahan itu wajib kepada pemerintah, meskipun itu tingkatan RT. Ya. Kalau suruh ngumpulin kakak udah paling nurut itu maksudnya. Kalau udah ngumpulin kakak udah paling nurut, nggak usah disuruh dengan ntar. Bapak RT belum juga ningkem mulut udah nyampe. Hadis Hasan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah beliau berkata amarona Rasulullah SAW, kami diperintah oleh Rasulullah SAW an nunzilan nas manazilahum, agar kami memposisikan manusia sesuai tempatnya. Ya, ini hadis yang mulia, anjuran kepada kita sebagai umatnya untuk memperlakukan manusia sesuai porsinya. Jadi ini ajaran dari kita agar kita betul-betul memuliakan orang itu nggak salah tempat. Ya. Gimana salah tempat maksudnya? Ya, dalam acara maulid, ya misalkan tukang parkir suruh di panggung, ustaznya suruh di bawah. Nah ini tidak baik. Yaitu memposisikan orang sesuai tempat. Jadi Nabi itu SAW sangat paham siapa di antara kalangan sahabat yang berhak untuk duduk di sampingnya. Sampai ada Nabi SAW pernah dalam suatu kesempatan sedang berkumpul ya dengan para sahabat yang mulia. Kemudian datang seorang sahabat, kalau nggak salah ini orang tua daripada Abu Dzar Al-Ghifari, datang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ifsah, kasih kelonggaran untuk dirinya. Fa'innahu raisul qaum, asraful qaum." Kasih keluasan untuk dirinya. Ini Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang ada di sampingnya untuk menggeser sedikit untuk memberikan tempat duduk kepada siapa? Kepada orang yang paling mulia di kaumnya, yaitu pimpinan Bani Ghifar kalau salah.
Nah, dalam kitab yang kemarin kita kaji di dalam Arba'in begitu. Nabi SAW mempersilakan sahabat tersebut untuk duduk di samping begitu. Artinya Nabi memposisikan, menempatkan siapapun dari kalangan sahabat yang memang layak, betul, pantas untuk berada di samping beliau. Karena kalau sembarangan bahaya juga. Ntar nggak nyambung kalau dia ngomong, gitu kan? Nggak asik kan? Rawahu Abu Dawud fi Sunan, hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam Sunan, kitab Sunannya, dan Imam Bazzar dalam Musnadnya. Qala Hakim Abu Abdullah fi ulumul hadis huwa hadisun sahih. Ini hadis yang sahih. Ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u baina rajulaini min qatl Uhudin summa yaqul ayyuhuma aktsaru ahdan lil Qur'an. Disebutkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi SAW ketika terjadi perang Uhud, ya, ketika Nabi menguburkan para orang yang syahid, para sahabat yang mati syahid, maka Nabi yang turun. Nabi mengatakan pada saat itu dihadapkan kepada Nabi dua sahabat yang syahid. Maka Nabi mengatakan ayyuhuma ahdan lil Quran, dari dua jenazah ini mana yang paling banyak hafalan Qurannya. Maka fa'in usyra ila ahadi maqaddamahu billah, maka kalau ditunjukkan kepada salah satunya, misalkan A dan B ini para sahabat Nabi SAW mati syahid ketika akan dikuburkan, Nabi mengatakan di mana di antara kedua ini sahabat yang paling banyak hafalan Quran. Maka apabila ditunjukkan kepada salah satunya, seperti ditunjukkan kepada A, ini ya Rasulullah yang paling banyak, maka Rasulullah mendahulukannya. Gitu. Ini adalah contoh apa? Mengagungkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah, taraktu fikum as-saqalain, aku tinggalkan kepada kalian dua permata, dua hal yang paling berharga. Apa? Satu, itroti, keturunanku. Apa lagi? Wa kitabullah, dan Al-Quran. Ya, termasuk kategori hamilul Quran. Nah, ini kan dua perkara ini yang betul-betul dianjurkan dan diperintahkan untuk memuliakan. Mudah-mudahan dengan sebab dibacakan hadis, kita mendengar hadis Nabi SAW, akan menjadi cahaya hadis tersebut dalam diri kita, sehingga kita bisa betul-betul paham dalam agama dan juga paham tentang siapa saja yang layak untuk kita muliakan, yang kita hormati. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salawat yang kita baca daripada kita syukur akan menambah mahabbah kita kepada Nabi SAW, dan daripada kita belajar ini senantiasa hadis tersebut akan menjadi pelita bagi kita sekalian, senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.